Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi. Ini adalah video klip lanjutan Relaxation Ride Jakarta, Garut, dan terakhir nanti ke Yogyakarta. Saat ini pukul 8 pagi. Kita tadi sudah pisahan dengan Villa Andita. Saat ini menuju Pantai Pangandaran. Udaranya pun enak kok guys ya, walaupun matahari sudah tinggi, hangat ya, mungkin sekitar 31-32. Kondisi angin pun juga lumayan. Jalanannya sudah bagus ya. Ini jalan nasional menuju Pantai Pangandaran. Ya, ramai di sini Pak. Ya, kita melewati pasar, sudah mulai agak padat di sini. Sepertinya sih ini mungkin masih daerah Garut ya. Ada jembatan, sebelah kiri itu sungai. Sungainya ini agak kotor ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya, udah kerawat kayaknya. Terus itu ada pelang, kita diarahkan lurus kalau nanti ke arah Pangandaran. Garut. Ya, sesuai peta. Kalau kiri, lo naik lagi ngelambung ke Garut kota itu. Kalau saya pribadi sih ini jalan di pantai selatan yang ke arah timur ya, baru pertama kali ya. Sebelumnya ke arah barat. Nah ini kalau bisa dibilang sih sesuai ekspektasi. Biasanya itu kalau kita ke Pantura, ke Jawa itu lewat Pantura atau jalur tengah ya. Kalau ini kita lewat pantai selatan. Dari semalam itu udah saya bayangin sih, bangun pagi hari, kemudian kita cek motor segala macam, kondisi siap-siap, kemudian jalan sama-sama dengan teman-teman menyusuri pantai selatan dengan cuaca yang sangat hangat ya, pagi hari, angin pun juga sepoi-sepoi. Ini sesuai ekspektasi banget ya, merupakan pengalaman yang sangat seru. Kalau saya perhatiin lagi, kondisi jalannya nggak overall mulus ya ternyata ya. Beberapa aspal tambalannya lepas, ketinggiannya nggak rata ya. Kalau teman-teman pilih racing line yang di sini, baiknya sih di tengah yang paling aman. Kemudian juga perlu waspada ya sama objek yang tiba-tiba muncul di depan mata kita nih. Ada juga bayangan-bayangan pohon yang jatuh, jadi tersamarkan. Ditambah lagi ya, ada beberapa warga lokal yang naik motor, motong jalur, nyebrang, atau ada hewan dan binatang pun juga ikutan nyebrang ya. Jadi perlu waspada, pandangan itu harus jauh ke depan ya. Gila. Ya, lopan tadi, ya lopan berdua deh. Jadi keinget zaman dulu ya, kalau pas kita lagi group riding atau touring, zamannya belum pakai intercom, itu kalau ada hambatan atau ada objek atau ada sesuatu yang menghalangi di depan, kita pakai isyarat tangan atau isyarat kaki gitu ya. So jadi perubahan ini yang kita alami sih ya, jadi jauh lebih menarik.
sebelum kita merencanakan ini pun juga kita sudah panjang lebar membicarakan kita pakai intercom apa nih, jenisnya apa, yang bluetooth kah atau yang mesh, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kalau melihat jalan sepanjang ini, kira-kira yang ada di pikiran kalian apa guys? Kapan nyampainya gitu ya? Oke, memang ini jauh berbeda sih. Kalau kemarin kita di hari pertama ya, jalurnya itu naik turun bukit, gunung, perkebunan teh, kemudian ada hutan juga, udaranya sejuk, ada kabut, ya suasananya syahdu lah, seru. Namun kalau di pesisir ini, pantai selatan, kondisinya seperti ini, kondisinya berbeda ya. Sepanjang jalan ya, kalau tidak kita lihat deretan pohon, semak belukar, ada juga area yang dilewati itu sebagian sawahan ya. Kemudian pantai dengan kondisi cuaca yang cukup terik, anginnya pun juga lumayan kencang ya. Nah, itulah sensasinya kalau kita berkemudi di jalur Pansela. Ini di daerah sini saya ingat ya, kita udah mau masuk lagi mendekat ke arah Pangandaran ya. Nah, ini saya perhatikan jalurnya di pinggirannya itu kalau pas lagi ada belokan tikungan itu banyak pasir guys. Nah, ada beberapa spot yang kita harus ekstra ngerem ya, karena kalau enggak takutnya ban slip, jadi bahaya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman punya kesempatan ke daerah ini ya harus ekstra hati-hati, karena kalau ini kan kita jalannya jalannya siang hari ya, pagi lah maksud saya. Kalau malam hari itu nggak kebayang tuh, takutnya bener-bener pasir itu saru sama aspal, dan lampu penerangan pun kayaknya nggak begitu banyak nih sepanjang jalan ini. Jadi kesimpulannya, kalau mau melintasi daerah seperti ini sebaiknya sih pagi hari atau siang hari ya maksimal, jangan malam hari, karena itu tadi ya, kita nggak tahu di posisi mana jalan yang berpasir.
ke Pangandaran guys. Jadi kita ini agak mundur ya dari target waktu karena ada beberapa trouble di teman kami. Motornya sih alhamdulillah nggak apa-apa ya, so far so good. Kemudian yang jadi masalah itu adalah di perekatnya intercom gitu ya. Ya motornya nggak apa-apa tapi intercomnya kenapa-napa, jadi kita berhenti dulu untuk dikuatin lagi, ganti perekat dan juga dimodifikasi sedikit ya, mungkin agak musuhan kayaknya tuh intercomnya sama helmnya, mungkin helmnya perlu diganti gitu ya. Ini ikonnya ya, di Kembulan pas. Kita udah sampai guys, Pantai Pangandaran. Masuk. Kita sebetulnya udah nitikin di salah satu resto ya, cuma sayangnya belum buka pada saat kita cek ke sana, dan karena kondisinya udah panas ya, dehidrasi, kita juga butuh minum, ngadem, recharge badan dan juga recharge segala macam device. So kita pindah ke resto ini, namanya Resto Tepi. Ini asli recommended banget teman-teman. Buat yang ke Pangandaran mampir deh ke sini. Makanan dan minumannya komplit. Kita lihat ya ke dalam ya. Keren. Ya kita gas lagi teman-teman. Tadi setelah rehat di salah satu resto di Pangandaran, di sana kita makan, minum, ngadepin badan, recharge device juga, kemudian juga kita melaksanakan sholat bagi yang muslim, kita jamak. Saat ini kita menuju ke daerah Cilacap teman-teman, masih di Jalan Nasional Pantai Selatan. Ini kurang lebih temperaturnya sudah agak menurun dari yang sebelumnya, walaupun agak panas, tapi karena anginnya juga enak ya. Di sini kita riding dengan kecepatan di rata-rata 80-90 dengan kondisi jalan yang relatif sepi, tidak terasa kegerahan dan enak lah, sangat enjoy sekali teman-teman. Cilacap ini. Ini kata gue kok jadi agak-agak heavy gini. Kalau dilihat doang keren. Ini habis isi bensin di Cilacap. Kita mau jalan ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan lah. Udah siap? Gen. Oke, kita jalan lagi. Ini tepian Sungai Serayu ya kita ya, OTW ya. Persimpangan belok kanan ya. Ini plat R Fortuner. Kanan Cilacap 16 km, Jogja 217 km.
ini Express kuning depan saya nih. Ridernya vintage. Cuaca makin panas nih guys, jadi kita udah ngerasa kehausan, kemudian lumayan sih dehidrasi. Perjalanan dari Pangandaran menuju ke tempat yang sudah kita titikin, yaitu tepian Sungai Serayu. Itu semacam restoran ya, jadi ini seru kayaknya tempatnya itu ya. Penasaran mau lihat Sungai Serayu kayak apa ya, nanti ya, harap bersabar. Kalau saya ingat-ingat lagi ya, ini sepanjang Pangandaran sampai dengan Kebumen kita banyak sekali ngelewatin jembatan-jembatan seperti ini guys. Jadi ini adalah anak sungai ya yang mengarah ke laut. Kanan ya. Ya. Kanan. Masuk gang. Ini dia di tepinya Sungai Serayu. Wah, dapat aja Boris tempat begini. Wih, Itu boleh dibawa tenda gak? Ajar Gen. Nah, pelaminan gue ngari Gen. Yuk, dicas dulu, dicas. Alhamdulillah, sampai kita. Mari kita istirahat dulu. Sampai ketemu lagi ya. Tuh guys, view-nya bagus ya. Ke sana-sana ya. Sayangimu, ku kan bahagia, nyaman bila dipelukmu. Oh, ada taman nih guys. Wah, tapi kering. Ku siapkan kesempatan Masya Allah. Mantap guys. Tapi ya, Jeep. Tepian Sungai Serayu. Sekarang kita menuju ke Kebumen. Rencananya kita mau bablas jalur Blitar Selatan sampai ke Niak. Dari Niak ntar lanjut ke atas ke Pulau Progo. Gas. Ya, ini sekitar setengah 5 sore ya, kita lewat di jalur yang agak rame nih. Jadi pada saat itu kita sering komunikasi di intercom untuk ngasih tahu kalau ada warga lokal yang mau nyebrang jalan, ngambil jalur belok ya. Kita pun juga sebetulnya mau buru-buru, tapi karena kondisi di sini cukup traffic ya, kita harus hati-hati guys. Ya, benteng udah full semua deh. Kaca helm jadi
Baik teman-teman, ini kita sudah di daerah Pantai Ayah. Kalau tulisannya Ajah di Google Map, sudah masuk ke daerah Kebumen. Nah, perjuangan kita belum selesai di sini teman-teman. Ya, tadi kalau kita dari arah Garut sepanjang jalan Pansela itu sampai dengan Pangandaran, terus lagi ke arah Cilacap, itu kurang lebih mirip-mirip jalurnya, pesisir pantai. Nah, kalau di sini kita naik dulu ke arah pegunungan, guys. Dan ini jalannya dan atau konturnya mirip-mirip dengan kontur jalan di daerah Naringo. Namun di sini agak lebih sempit aja jalurnya. Jadi nggak selebar di Naringgul ya. Nah, kalau kita mau manuver nikung belok kiri kanan itu kita harus ambil ancang-ancang dulu, guys, supaya tidak melebar. Dan kondisinya pun juga saat ini mau masuk maghrib ya. Dan kita memang ngejar waktu nih, kalau bisa kita masih dapat sholat maghrib di SPBU di daerah Pansela nanti gitu ya. Ada yang ngangkut kayaknya tuh lepas-lepas tuh. Asik banget, ada ini dong. Kiri. Ya, tadi kita ketemu rombongan ada sekitar 3-4 motor ya. Mereka tadi mau ke arah kanan, kita lurus. Kalau kanan itu kayaknya ke salah satu daerah wisata. Yang saya sempat lihat di Google Map itu ada semacam kayak pantai atau tebing gitu ya. Atau bisa jadi mungkin ada curug juga kali ya. Ya, ini memang daerahnya masih belum dieksplor lebih dalam sih, guys. Saya yakin mungkin di daerah sini masih banyak objek wisata yang bisa dikunjungi gitu. Kosong nggak? Nah, ini saya boleh katakan lagi ya, ini salah satu kelebihannya dari intercom. Jadi posisi rider di depan itu bisa memberitahukan kalau ada mobil atau motor atau ada objek yang datang dari arah berlawanan. Jadi posisi kita terkadang terhalang ya oleh apapun itu di depan kita ya. Nah, kalau kita sudah melewati spot-spot yang memang cukup teknikal dan mungkin tidak kelihatan dari posisi kita atau semacam blind spot ya, inilah kita dibantu oleh teman kita, dikasih tahu posisi di depan itu ada apa, jadi kita bisa antisipasi. Iya, ini mesti dicuci emang. Kita lihat juga ada beberapa ya kayak truk mogok atau misalnya jalan yang agak curam itu, ada beberapa warga lokal yang sepertinya dia udah standby untuk ngasih bantuan. Jadi berdiri di tengah jalan untuk ngasih semacam sinyal atau kode ya dari arah berlawanan supaya
bagi kendaraan mobil atau pengendara motor yang mau lewat itu bisa ambil ancang-ancang ya kalau di posisi yang tanjakan agak curam. Nah seperti ini nih, ini kelihatannya curam loh dari posisi saya, di angle saya berkendara, tapi kalau di video ya ini mah biasa aja, kelihatannya kayak datar gitu. Sadis sih emang. Ya ginilah guys, kita masih panjang nih perjuangan ini untuk melewati rute ini. Masih naik turun, belok-belok, nikung, melewati kendaraan. Ya untung aja kita masih tetap intens komunikasi, gak putus-putus di intercom ya, saling memberikan semangat juga. Wah seru jalurnya. Seru. Seru. Nah saya perhatikan juga biasanya kalau jalur kayak begini sering dilewatin sama warga lokal ya, atau kalau kita sebutnya sih akamsi ya, yang bawa style motor itu udah lebih gimana ya, lebih advance lah. Biasanya kita tinggal ikutin dari belakang, buat mereka pilih-pilih jalur atau sela-selanya mereka udah paham gitu. Tapi ini kita nggak ketemu ya kemarin ya. Pas di spot ini saya mengambil action cam di belakang juga ya, untuk melihat dari posisi saya riding, POV-nya ke teman saya nih, Om Riza Boris, yang udah capek-capek buatin peta. Terima kasih banget Om, ini rutenya asli keren. Desa Pasir. Tapi nama hutannya apa tadi? Nama hutannya apa? Nama hutannya? Jalan pantai aja. Dondi atau gue depan? Wah, antena gue udah naik belum? Udah naik kan antena gue? Oke, kita lanjut jalan. Udah semua oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kosong gas. Ya, gue depan. Oke, go slow. Kalau ada barisan bilang. Aman. Ya ini kalau kita perhatikan ya, di sebelah kanan itu adalah pantai selatan sebetulnya. Di sebelah kiri kita ini adalah jalur Dandels yang dulu sering digunakan juga untuk para pemudik ya, atau para bikers yang menuju ke arah Jawa. Jadi harus bersabar ya guys, ini kita masih lumayan jauh, sekitar 2,5 jam ya masalah ya untuk Jakarta. Agak meleset sih, target kita itu sore, karena kalau sore saya yakin masih banyak yang bisa kita saksikan. Kita lihat di sini pemandangannya pasti bagus, dan kondisi jalan pun ini kurang mulus ya.
Ini kalau saya bilang sih jalur nasional, tapi kenapa ya kurang mulus ya, jadi banyak tambalan-tambalan gitu. Terus Purworejo kiri, kita lurus. Ya ini rombongan kita. Merah dong. Ini kita naik sepeda. Kita naik motor. Tapi terus di belakang. Ayo. Berendaran sini. Ada pantungnya. Yuk lanjut gas. Yogyakarta International Airport. Sorry Jen. Jadi baru aja kita lewati itu tadi ya, persimpangan yang kanan itu ke arah Bandara Yogyakarta yang baru. Iya, Yogyakarta International Airport. Sekarang kita ini menuju ke restoran untuk makan malam ya. Sebelum sampai Villa Languket, kita titikin di restoran Kandang Ingkung. Dengar-dengar sih udah mau tutup ya, kita lagi ngejar nih, semoga bisa sampai sebelum pukul 9 ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Kanan Kandang Ingkung, bener. Oh itu tuh ya. Ini nih belok kanan ya. Oke, ini Kandang Ingkung, bener guys. Aduh, parkirnya gimana nih? Ya sini aja nih. Alhamdulillah sampai kita. Oke, udah sampai kita. Si rame kok di Yogyakarta guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan dulu. Stop. Ya oke, kita fokus makan dulu ya. Jadi nggak sempat ngambil footage. Untung ada Om Budi yang ngerekam dari kamera handphone ya. Makasih Om Budi. Akhirnya ya guys, kita sudah masuk ke dalam trek yang menuju ke Villa Languket. Ini sekitar pukul udah agak larut sih ya, jam 10, setengah 10 malam kalau nggak salah. Apa gue emang silo, enggak silo kan? Kagak. Ini sebelah kiri nih, villa ini. Sampai. Mantap. Iya, Gojek lampunya terlalu ke atas, guys. Iya, banyak yang komplain itu. Salah pasang. Harusnya turun ke bawah bisa ya? Hah? Bisa turun ke bawah. Yang mana tadi? Oke.
kita lagi siap-siap mau ke Kopi Klotok ya, jam 6.25. Kopi Klotok itu dari villa ini Languket cuma 3 kilo katanya, nggak jauh. So itu mobil towing udah siap, sama ada HS. Jadi ntar kita lanjut jalan-jalan pakai mobil guys. Mantap lah, touringnya relax kali ini. Top, well organized. Ini kalau sambil review nih motor Om Gian, Honda Tiger 200. Ini X-Max ya Om Samsung, X-Max lagi, X-Max lagi, X-Max lagi. Ada servisnya Om Sito di sana. Saya Om Boris versi 3 itu pakai 390. Ini MJ Ducati Benelli. Oke, ini NMAX apa? Gue nyusul. Oh ya udah. Om Edwin. NMAX Super. Gokil, NMAX-nya. Kencang banget NMAX-nya kemarin. Oke, sampai di Kopi Klotok ya. Tahan aja. Santai aja kali 3 kilo. Nah ini kaliuran kalau pagi enak banget ya. Masya Allah, rambutnya. Ada tugu juga di sini. Si Gogor di sini rumahnya loh. Bogor anak selatan. Wah, gile ada bus gede gini. Ini gede beneran loh ini, tuh kan? Bukan yang medium. Oh, kalau yang ini jalurnya lebih lebar. Makanya si tolling tadi dari sini dia. Wah, dingin cuy. Ya, kita rolling thunder ke Kopi Klotok. Padahal nggak pakai thunder. Tapi Bu, itu kok ada yang pakai sandal jepit sih, ya Allah. Orang tua ngasih contoh yang nggak baik. Asik ya dari orang ya. Kita ini alhamdulillah ya, kita udah sampai Jogja. Relax sudah sampai Jogja motoran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua aman-aman kemarin. Selamat coba. Ya, ini sekitar pukul 6.30 pagi ya di Jalan Raya Kaliurang. Kita mau cari sarapan di salah satu resto. Asli ini dingin banget guys. Saya hanya pakai kaos pada saat itu. Dan sedikit flashback aja sih, ini zaman masih motoran touring juga pakai Honda Tiger. Pernah kesini nih, lupa ya tahun berapa ya, mungkin 2007 Ini padahal baru. atau 2000, bahkan sebelum itu ya 2006 kali ya kalau nggak salah. Udah banyak perubahan. Ramai banget. Sini. Mana ya? Kopi luwak, ada manggut lele, ada sayur gori, kopi bukan luwak, kopi biasa. Jadi kalau lurus itu Kopi Klotok tempat yang tadi kita ngantri, maju lagi sedikit. Oke, di Kopi luwak. Yang
nggak mau ribet, parkirnya mundur. Ya pasir ya, pasir. Pak, sini boleh gak? Pak, sini boleh gak? Sini boleh gak? Oh. Di sini boleh, Pak. Sini boleh. Oke, udah sampai kita turun. Kita di dalam kopi luwak, bukan kopi biasa. Tempatnya rendah banget. Pada kemana? Oh, di belakang, Pak. Oh, kayak gini jenis makanannya. Wah, inspiratif banget ya Bang Yos. Asik ya, Masya Allah. Cantik sekali. Sepeda bangku. Ini relax tourist team. Kita lagi mau makan siang di Ayam Goreng Butini. Tadi dari villa, setelah loading ke towing, kita lanjut. Ini di Ayam Goreng Kampung. Jadi touring kali ini relax setelah berapa 12 tahun nggak touring. Kita jalan lagi sekarang langsung ke Jogja. Menunya nih. Akhirnya ini adalah penghujung dari video perjalanan kami Relax and Ride Tour Jakarta ke Yogyakarta melalui pantai selatan tanggal 9 sampai 12 Mei. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon doanya kami bisa tetap memberikan informasi perjalanan yang menarik dan juga tetap bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.